Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Sanov. Oke, hari ini gue lagi ada di Pagedangan bersama teman gue Faris. Halo. Riz, kita lebih ngobrol santai aja sih Riz sebenarnya. Boleh. Gimana? Jadi, lu kenapa pakai mobil Willys ini? Oke. Ini namanya Willys ya? Atau Willys. gue nggak tahu nih. Gue pikir CJ kan depannya. Bukan. Oh, Emang ya? regenerasinya nanti sampai ke CJ gitu. Oke, terus? Kalau boleh gue ceritain dikit, ini adalah mobil Willys yang tipe M38A1. Apa tuh? M38A1 itu sebenarnya generasi terakhirnya Willys. Jadi Willys tuh ada yang Willys 44, M38 itu yang lampunya celong doang ke depan, grillnya masih grill Willys, sampai M38A1 yang sekilas orang lihat kayak CJ sih kayak gitu. Itu M38A1 ini gue pakai. Konsepnya ini gue bikin seorisinil mungkin gitu, ngikutin aslinya kayak gitu. Dan kenapa gue milih mobil ini? Yang pertama emang dari bokap gue, emang dari dulu pertama kali gue main off-road, gue dikenalinnya sama Willys. Willys langsung. Bokap gue dulu tuh emang ikut komunitas Willys. Kalau sempet Jarum Super dulu itu juga mainnya pakai Willys. Ini pernah ikut Jarum Super juga? Nah, ceritanya menarik nih, Gimana? Ini ceritanya lumayan menarik nih. Jadi dulu itu sekitar tahun 2004, zaman-zamannya Jarum Super lagi jaya-jayanya, ini mobil itu dipakai sama timnya, ada timnya teman-teman bokap gua. Itu di for fun sama Top One. Ini tuh panggilannya Kebo. Panggilan mobil ini tuh adalah Kebo. Ini tuh dulu mobil dipakai buat off-road, dia cuman modal dia diganti pakai sakel, sisanya standar. Maksudnya sakel gue nggak ngerti. Dulu Willys itu model antingnya itu, dia kayak anting cuman kayak bentuk C kayak gini. Bentuknya C, jadi itu dia bisa selentur mungkin. Kalau sekarang mungkin kayak ini sakel revolver. Yang bisa begini-gini tuh, yang bisa. Ya, tahu. Nah, dulu Willys tuh pakai model anting kayak gitu, jadi dia lentur banget. Cuman kalau untuk off-road kayaknya kurang kuat gitu loh, kayak dia cuman anting gitu doang kan. Itu pas jarum. Pas off-road Jarum. Nah, terus sekarang digantilah model-model sakel kayak gini, bumper dimajuin. Ini tuh aslinya tuh nggak maju. Nggak semaju ini harusnya. Nggak semaju ini. Nah, jadi kondisinya standar, cuman diperkuat aja, mesin di tokcerin bahasanya, ban pakai Simex 32, dipakein sakel, udah itu modifikasi mobilnya dikit, sisanya modifikasi supirnya aja. Dulu itu ini sempat dipakai juga, mungkin udah pada kenal lah, kalau orang-orang yang lama udah kenal lah ini dulu mobil dipakai siapa nih. Ada nih si Bos nih, lo mungkin juga kenal. Inisialnya GSA lah. Sering pernah main RC juga bareng sama lo. GSA. Siapa sih? Ada lah belakangnya. Pokoknya ini mobil dulu nih, si Bos ini pernah berjaya dah di mobil ini nih. Sangat berjaya sama mobil ini gitu. Suka duka lu pakai mobil ini tuh apa? Suka dukanya gue pakai mobil ini adalah sukanya adalah pada saat lu di jalan, lu diliatin orang, Bang. Emang agak caper dikit kali ya, suka jadi pusat perhatian. Dan ini gitu mobilnya setir kiri loh. Setir kiri masih ada di sini. Setir kiri ya. Sukanya adalah itu, jadi di mana ya mobil-mobil biasa lewat ya udah nggak jadi pusat perhatian gitu. Tapi pas lu bawa ini, lu merasa kegantengan lu naik 10% lah gitu. 10%, apalagi ini mobil istilahnya tahun berapa nih mobil? Dia itu tahun 48. Wow. 1948 tuh. 1948 sampai yang zaman dulu tuh mobil dirakit dari militer tuh yang terbang ini. Di bawahnya ini. Di bawahnya ini. Di bawahnya ini. Yang tahun 44. Si Wilkie. Wilkie ada sampai tahun 50 dan seterusnya, itu jadilah seperti ini. Kalau dukanya ya namanya mobil kayak gini, bantingan agak keras kalau di jalan raya panas. Karena konsepnya ini nggak gue pakai main sebenarnya, Nov. Udah cukup pensiun lah, udah. Gue sih kalau ngeliat mobil ini juga kayak untuk masukin ke lumpur tuh sayang banget, Meng. Sayang mendingan banget. Masukin yang lain ya. Iya, masuk ke mall atau masuk ke kolam cetek, maksudnya air dikit gitu. Becek dikit tipis, gitu. Kenangan apa yang nggak bisa lu lupain sama nih mobil ini? Si Kebo ini ya. Kenangannya sebenarnya masih agak deket-deket ini. Kenangannya adalah ngidupin ini mobil lagi, Nov. Lu berarti ngerestorasi ini waktu tahun berapa sampai bisa 2017. 3 tahun tuh. 3 tahun ngebangun mobil ini. Wow. Mungkin kalau lo nanti mau input, gue kirimin fotonya ya pas dia masih ngejogrok. Jadi mobil ini diem ngejogrok 7 tahun. Wow. Sampai bodinya udah kropos, udah
nggak bukan mobil kali ya dilihatnya gitu ya, udah kayak mobil rongsok aja gitu akhirnya gua bokap gua dan si bos ini, yuk kita hidupin lagi mobil ini. Hidupin lagi mobil ini, kita bangun pelan-pelan, dia bisa berjaya lagi, tapi dengan konsep yang orisinil, karena dia masih setir kiri, transfer case, gearbox, mesin ini masih orisinil semuanya. Standaran semua. Standar Willys 2400. Dan spare part Willys tuh masih ada? Masih ada. Wow. Di situ senengnya. Wow. Kita nyari, pindah ke bengkel, kita ngecat, nyari part-part, nyari lampu, nyari blackout, nyari part-part orisinilnya itu yang. Ini orisinil Willys. Bukan CJ. Bukan. Tapi sama kayak CJ kan? Kurang lebih sama. Oke. Gitu. Ini nyari Willys tuh. Sampai nyari kayak part-part buat sen yang kayak gitu-gitu. Dan masalah ngomongin part apa yang paling susah dicari di mobil ini? Part apa yang paling susah dicari ya? Perintilan, Nov. Perintilan itu dalam artian kayak saklar lampu. Oke. Saklar lampu, habis itu buat sen, setir. Setir pun susah tuh? Setir Willys ini susah. Oke. Biasanya anak-anak itu copotan. Kalau emang lu masih mau main orisinil, copotan-copotan, cari bangke-bangke Willys yang kayak gitu-gitu, cabut, pasang ke sini kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Kenapa gue tertarik dengan nge-review mobil ini? Yang pertama, ini mobil tahun tua banget, Mek. Terus kedua, ini mobil Willys. Willysnya juga setir kiri. Terus ini mobil yang bener-bener orisinil menurut gue ya. Dan gue hanya kasat mata, gue tuh jujur aja gue nggak terlalu paham tentang mobil Willys gitu ya. Apalagi dengan ya part-partnya yang lu tadi bilang cerita sama gue, yang kalau mau off-road kemarin sempet sakelnya diganti apa segala macam. Dan sekarang gue pengen nanya sama lu, Riz. Ini udah habis berapa? Habis Avanza second tahun 2016 kali ya. Wow, gila. Berarti lu sama bokap lu tuh seedik itu ya? Seedik itu sama Willys. Kalau bokap gue pernah bilang, kenapa dia suka sama Willys? Bukan karena gahar atau apa-apanya. Persnelingnya banyak, Nob. Maksudnya banyak? Willys itu tuasnya itu bisa sampai ada 5. Yang satu persneling. Yang satu buat masukin 4x4. Yang satu high and low. Yang satu lagi bisa dia overdrive langsung masuk gigi 5. Wow. Seperti itu. Ada Willys yang seperti itu. Dan satu lagi itu untuk PTO. Jadi kalau yang dibikin orisinil dan kebutuhan tertentu tuasnya sampai 5. Itu yang bokap gue seneng banget. Anjir. Dan yang gue bikin seneng kenapa sama Willys daripada mobil-mobil lainnya, ini gue juga punya tebak-tebakan buat lo. Banyak nih itu. Ini mobilnya bisa dibikin banyak tebak-tebakan, Meng. Oke, gimana? Ini nyalainnya itu nggak pakai kunci. Nggak ada tuh kunci ceklek-ceklekan kayak gini. Dia nginjeknya itu di bawah. Ini gas. Di kanannya terus agak di atas. Itu buat starternya di situ. Oke. Buat kenapa kayak gitu? Gue tanya sama lo. Gua nggak tahu ya nih. Coba lo. Gua awam ya. Awam di Willys gini ya. Kenapa kayak gitu? Karena takut kesenggol. Terus kedua, untuk cara matiin mobil lebih cepat. Ya gue sih bilangnya itu doang sih. Oke, mungkin yang bisa gue sedikit benerin adalah poin lo yang pertama tuh. Takut kesenggol atau apa. Iya, yang pertama adalah takut itu patah lagi. Ini kan konsep lagi perang nih. Iya, perang. Takutnya patah dan lain-lain. Nah, ibaratnya gini. Kalau dia pakai kunci biasa, manual kayak gini. Ibaratnya lo jenderalnya nih yang nyetir mobil ini. Lo lagi jalan ke sana, kuncinya mobil diparkir nih. Set. Terus lo ketembak mati. Der. Kita mau cabut. Kuncinya di lo. Oh iya. Ribet dong. Bisa, makanya langsung dipakai di situ. Oke. Kayak gitu. Tangki kenapa ada di bawah jok? Tangki di bawah jok buat aman. Biasanya tangki biasa di belakang dong atau di bawah. Ini ada di bawah jok supir tangkinya. Supir di bawah. Jadi di bawah jok supir ini ada kotak drum, itu tangki. Oke, itu mungkin biar apa ya? Biar lebih aman untuk prajurit-prajurit lainnya. Sebenarnya di bawah situ adalah ibaratnya gini. Mobil ini kan bahasanya nyawanya itu adalah mesin sama bensin ya kan. Ada mesin dia nyala, nggak ada bensin nggak nyala dong. Biar si supir ini banyak lah, maksudnya banyak alasan ditaruh situ, tapi salah satunya adalah ibaratnya lo lagi lari nih, lo bawa koper sama bawa tas ransel. Lebih enak ngelaknya pada saat lo pakai tas ransel dong. Sama aja lo ngamanin itu. Lagi perang ada tembakan, set. Ini ada di sini. Lo bahasanya lo sambil ngamanin diri lo ngamanin mobil lo juga sama tangkinya. Oh, sedetail itu ya? Sedetail itu. Sama terakhir nih gue mau nanya. Oke. Ini kaca, ada tengah ini. Ini bukan cuma karet, Meng. Terus? Ini emang kacanya belah, ada dua kaca. Kenapa dibikin dua? Kenapa dibikin dua? Kenapa dibikin dua belah gitu? Kenapa nggak kayak mobil sekarang aja nyambung satu kaca? Oke, gue tahu kalau itu kayaknya ya. Kayak gue tahu nih. Coba. Satu dilepas, satu buat nembak. Kurang tepat. Oh, kurang tepat. Terus mungkin
dibagi dua itu karena nggak tahu gue. Agak ada bener ya, tapi bukan buat nembak, tapi kalau ketembak. Hah, ketembak? Kalau ketembak, lo lagi nyetir, ketembak satu, ya udah yang pecah satu sebelah kiri. Oke. Jadi yang supir nggak pecah. Nyamuk Meng. Anjing lo. Nggak, sorry, ini bener. Gue nambah ilmu banget nih Meng ya. Karena dari mobil ini tuh ternyata banyak banget historinya, apalagi mobil perang kan. Dan betul. Itu bener-bener lu kok dibikin konsepnya tuh ya buat ngamanin diri lu di saat perang, di saat lu untuk kabur atau segala macem kan. Itu kan bener banget, dan gue baru belajar banget nih Meng dari lu. Thank you banget nih Meng. Terus kaca itu kebelah, jadi supaya kalau biasanya nembak sebelah kanan berarti. Jadi kesasar tuh bagi yang nembak tuh. Kalau orang itu yang nembak kena, jeder lewat kaca, pecah, dia kebunuh. Kaca supir nggak pecah. Supir masih bisa terlindungi. Kalau jadi satu, jeder pecah semua. Selesai. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya sebutannya? Rahasia-rahasia atau perintilan-perintilan unik itu yang bikin gue tertarik gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, kayak kalau lu inget Wilkie gue, di pinggir-pinggirnya suka ada kayak buat pegangan-pegangan itu. Ya. Itu sebenarnya juga bukan buat bumper atau buat apa. Dulu belum ada winch. Belum ada winch tuh. Ditariknya pakai dari situ. Kalau mobilnya kejebak, diangkat sama prajurit. Oh, sekarang saking seentengnya itu mobil ya. Iya. Dan Willys ini salah satu mobil off-road yang paling lentur dan paling enteng. Kenapa dulu Jarum Super sampai ada kelas Willys? Karena populasinya Willys tuh dulu gila, Meng. Sama kayak Jimny sekarang gitu maksudnya. Dulu saingan itu Willys atau Jimny. Jadi kelas under, kelas Willys, kelas upper. Oke. Kalau sekarang kelas under, kelas upper, FFA langsung. Iya kan? Ya. Dulu ada kelas Willys, jadi isinya full Willys orisinil. Anjir. Dan itu seru banget Pak nontoninnya. Seru banget ya. Willys tir kiri lo standar, trek jarum, lompat, terbalik, lumpur-lumpuran, itu seru banget. Berarti waktu mainan jarum ini waktu itu masih sama almarhum kakek gua kali ya? Aki DC. Itu antara di trek kita saingan, bokap gua dan kawan-kawannya dan si bos itu saingan, di luar kita temenan. Itu salah satu dulu itu Jakarta American Jeep for fun. Musuh bubuyutan itu adalah AM Jeep Galunggung. Itu tuh selalu tuh balapan tuh. Dulu Galunggung juga masih banyak yang pakai TAF dan pakai Willys. Ya, gue punya cerita sedikit kenapa gue milih TAF dan itu karena dari almarhum. Ya, dan ntar gue ada ceritanya deh buat si Tabo itu. Itu bener sih dari situ. Dulu itu TAF dan Willys itu bebalapan tuh antara JAJ dan TAF kebo lagi kan. TAF kebo. Iya. Lawannya diesel, yang satu bensin. Udah tuh bejek-bejekan aja gitu. Oke. Terus ada hal yang menarik lagi nggak sih sama nih mobil? Hal yang menarik lagi. Yang gua nggak tahu dan penonton mungkin juga nggak tahu ya. Dari mobilnya apa historinya nih, Nov? Ya dari mobil kali ya. Kalau dari mobil, nih yang bisa lu lihat nih. Itu apa nih? Ini fungsinya adalah, ini bisa ditidurin grillnya. Oke. Mesin tinggal cabut ke depan. Dulu kan belum ada keren ngangkat gini berat. Wow. Tarik aja jeblok. Anjir. Pelek combat. Peleknya bisa dibelah, Nov. Bisa kebelah dua. Ya kan peleknya begini, set. Ya kita jadi satu dong. Ini bisa kebelah, ada baut-bautnya dicopot belah dua. Sama kayak pelek Vespa jadul. Vespa jadul. Fungsinya apa? Dulu itu kan belum ada nyongkel-nyongkel, dan kalau lo lagi perang, ban lo kempes atau ban lo robek kena ranjau. Lo nggak mungkin dong nyopot ngedongkrak, copot, congkel kayak sekarang. Iya. Ya udah, lo dongkrak aja. Yang bagian luarnya lo copot, pluk, ban lepas. Oke. Pasang ban baru, kunci, klak, selesai, cepet. Lo nggak perlu nyopot ban, cuman perlu dongkrak sama angin. Menarik banget ternyata ini Willys ini ya. Banyak banget. Maksud gue, ya historinya tuh yang kita nggak tahu atau mungkin penonton udah tahu. Gue belum tahu, gue banyak banget belajar sih. Terus apa lagi nih, Meng? Ini gue suka banget. Lo jadi excited gitu. Gue sumpah. Lo jadi ternyata semangat gitu ya. Apa ya? Yang orang lihat Willys ya udah gitu aja nggak sih, kayak mobil perang. Terus habis kayak gitu, ya udah gue nggak tahu, karena yang gue tahu cuman lihat dari YouTube yang turun tuh, Meng. Turun terus dirakit. Itu gue cuman taunya itu doang. Ternyata betul. Ada sedetail itu yang gue belum tahu gitu loh. Ini lampu di sebelah kiri, ini namanya lampu blackout. Ini bukan lampu sorot. Dan sebenarnya dia ada covernya, Nov, di sini. Nggak kebuka kayak gini. Ini gue lagi masih nyari itu covernya. Itu susah. Nggak nemu itu. Susah banget itu. Harganya? Ya itulah. Oke. Nyari tutupan lampu itu. Jadi itu lampu nanti dinyalain, dia cuma keluar garis gini doang, satu garis. Why? Itu fungsinya yang pertama bisa untuk membaca peta.
Pada saat lu di tengah hutan gelap, kalau lu nyalain lampu ini, oh tuh dia musuh kita. Oke. Baca peta. Oh, ini jatuhnya sama aja kayak center. Tapi kecil banget dan cuman lurus gitu doang. Nggak nyampe lurus kali, paling cuma segini, cuman kayak penanda, kayak mata kucing. Tapi mata kucing harus kena sinar kan? Ini emang mengeluarkan sinar. Dan pada saat dari jauh pun kita kelihatan, oh tuh ada mobil di situ. Tanpa musuh tahu kayak gitu. Oke, anjir, menarik. Ini banget. Mesin 2400 24 volt. Oh iya? 24 volt, akinya harusnya ada 2. Nah, di sebelah kanan, di sebelah kiri situ nanti lo lihat itu ada bolongan. Itu untuk ngejumper atau strum. Karena dulu kan pakai radio komunikasi, itu kan gede-gede kan, belum yang kayak ICOM yang sekarang kecil-kecil di atas itu. Benar. Masih gede-gede kan, telepon satelit dan telepon yang kayak gitu-gitu. Itu kan butuh strum aki kan, colok ke situ. 24 volt. Ini bahasanya mobil kerendam sampai setir itu masih aman. Tanpa snorkel? Tanpa snorkel. Oh iya? Mesinnya udah kedap. Wow. Kalau lo lihat di belakang knalpotnya pun ada corongnya tuh. Itu bisa dibikin corong ke atas gitu. Bisa dipasangin ke atas. Ada sampai tinggi. Sampai tinggi gitu. Ya. Oh. Ini beneran. Knalpot sampai tinggi, snorkel sampai atas, mobil sampai tenggelam bisa. Oh, gue tahu, gue pernah nonton itu. Pernah. Gue pernah lihat. Oh, itu beneran. Cuman jatuhnya kalau sekarang kurang kerjaan, Meng. Kurang kerjaan jatuhnya. Iya kan? Oke. Terus apa lagi, Meng? Yang gue belum tahu nih. Bener, gue belum tahu nih. Sebenarnya gini, kalau di M38 ini part-part yang unik-uniknya itu, yang perintilan itu udah mulai turun. Karena ini sebenarnya lebih banyak waktu itu perang Korea dan perang di kota. Jadi itu di tengahnya itu ada mesin gun buat nembak-nembakin. Tapi banyak juga yang dipakai belusukan masuk ke perang-perang kayak gitu. Cuman kalau yang untuk masuk ke perang itu yang kayak punya gue tuh yang 44. Oh, isi Wilkie. Itu makanya sampai ada yang buat pegangan buat ngangkat. Abis itu ada skop, ada kampak kalau nyangkut. Ya, paham sih gitu. Kalau itu masih ngerti sih gue. Oke. Terus kurang lebih sih kayak gitu sih ini mobil. Oke, Riz, pertanyaan terakhir nih ya. Lu punya histori apa sama nih mobil sampai lu ngebangun lagi dari nol dan sampai seorisinil ini? Oke. Mungkin kalau lo nyinggung masalah histori, lebih cocoknya ini histori bokap gue dan si bos ini ya, partnernya dia ya. Kayak gue harus manggil bokap lu deh dibanding lu. Kayak soalnya gue lebih, jujur aja gue lebih kenal bokapnya dibandingkan lu ya sih. Kadang bokap gue lo ditelepon sama dia, gue nggak tahu apa-apaan. Janjian ini sama bokap gue nih. Asli. Gitu. Kalau sebenarnya mungkin historinya bakal lebih kena untuk si bokap gue dan partnernya ini, si bos ini yang gue manggil sama si bokap apa ya. Jadi ini mobil dulu sama si bos ini dipakai untuk dia terbang lah bahasanya. Terbang dalam artian lomba dia terbang, membesarkan namanya dia belajar off-road sampai sedetail dan se-ekstrim apa itu pakai mobil ini gitu loh. Dan sampai akhirnya ini mobil ngejogrok di antara mobil-mobilnya si bos ini. Ada banyak banget yang pasti kalian juga tahu, ini Kebo, dia punya Wrangler warna merah, pernah masuk majalah Jeep. Double cabin, semua mobil mungkin udah pernah dia coba. Salah satu mobil yang dia pertahanin dan gak dijual itu ini. Wow. Akhirnya sama bokap gua, ayo kita bangun lagi pelan-pelan, hidupin lagi masa jaya-jayanya si Kebo ini dulu. Sampai akhirnya pun kalau bilang ke bokap gua juga, Riz, kalau lo capek, udah sini balikin lagi ke gua, jangan pernah dijual. Iya. Makanya gua membantu bokap gue memegang amanah itu. Historinya sangat besar ini mobil, sehingga mobil ini bisa hidup lagi gitu loh. Bahasanya kayak apa ya? Reinkarnasi kali ya. Ngidupin sesuatu yang udah mati jadi hidup lagi dan kondisi seperti ini. Walaupun genrenya udah beda. Dulu untuk jempalitan, sekarang buat ngeceng aja. Buat di ngeceng mall aja, ngemol sih, gitu. Willis ngemol lah kalau yang ini. Gitu. Oke. Mungkin udah cukup kali ya histori tentang mobil ini dan lo sendiri tuh sangat berkesan banget sama bokap lo dan bos lo juga gitu loh. Mobil sebagus dan semahal dan secanggih apapun bisa lo beli. Tapi namanya histori nggak bisa lo beli. Betul, itu dia. Oke. Cukup sekian kali ya, Riz? Belum cukup sekian. Kenapa, Riz? Lo udah nanya-nanya. Belum afdol kalau lo nggak nyobain. Oke. Nyobain, lu belum pernah nyobain setir kiri kan? Belum nyobain Willis kan? Gue udah pernah nyobain setir kiri. Udah pernah nyobain setir kiri. Cuman kalau untuk Willis gue belum pernah nyobain. Oke, lo harus nyobain ini. Oke, gimana serunya? Kita cobain ya. Mungkin kalian juga udah pada tahu kali ya. Ini tuh gigi mundurnya tuh ke atas. Kayak BMW sih sebenarnya. Iya.
Oh, ada rem tangannya masih aktif, Meng. Ada, kita langsung aja ya. Koplingnya emang agak jauh dikit. Maaf, koplingnya jauh banget. Kita coba nih. Oh ya, gue di sini nggak cuma berdua, gue di sini lagi bareng sama siapa? Pandu dan Dias. Pandu dan Dias. Oke. Oke. Kita coba ya. Dan ini emang nggak ada safety beltnya ya? Sebenarnya ada di pinggir sini, cuman kalau aslinya dulu aslinya mobil ini emang nggak ada safety beltnya. Tapi karena untuk kebutuhan safety, jadi ini gue pasangin yang ya 2 titik doang nih yang di pinggang sini gitu. Karena kalau yang mau 3 titik kan harus ada pilar B-nya kan di sini, ini nggak ada gitu. Dan lagi juga kan ini kan buat ya nggak buat buat main lah ya. Buat main lah ya. Dan ini emang low banget, Riz. Ini low banget sengaja. Jadi pun bahasanya gini, lo masukin gigi 1, lo turun, nanjakan dia bisa ngerayap sendiri, no. Oke. Dan dia cuma sampai 3 giginya. Iya. Oke. Boleh juga. Kontol. Memek. Kanan dong. Aduh. Gua lu. Itu gigi 1 dong. Itu gigi 1. Iya. Gigi 2-nya mentokin ke kanan, abis itu lo dorong ke atas. Oke. Ya maklum, gua baru pertama. Grogi doi. Jadi gimana? Latanya asik ya latanya. Latanya jelek. Sorry, mau turun di mana? Ini 2 nih ya? Ini 2. Ini sekarang gua mau ke 3. 3 aja ke bawah aja, lurusin. Iya. Oke. 3 masuk. Udah. Ya gua Meng. Udah segini doang nih. Nggak apa-apa sambil ngeliatin. Harus santai. Ngeliatin tanah gua tuh ada di sebelah kanan tuh, Meng. Nah itu tuh yang bekas kemarin, Meng. Itu tanah gua babat semua. Oh, lu kontraktornya ya? Kontraktornya. Tukangnya? Bukan punya. Yang paling enak tanah orang. Ngaku-ngaku banget tanah orang tuh paling enak banget. Tapi seru sih naik mobil gini, jalan dengan kontur yang sedikit apa ya namanya? Bergelombang mungkin ya, tanah-tanah bergelombang. Tanah gelombang gitu kan. Empuk sih karena mungkin ini juga udah direstorasi. Iya. Udah baru semua kan. Dan sebenarnya kalau kita masih pakai anting yang lama, no, itu bakal lebih Gue sengaja. Kalau lu pakai anting yang sakel yang tadi gue bilang itu, yang anting itu bakal lebih empuk lagi, no. Oh gitu. Bakal lebih empuk lagi. Dia Kayak pakai link arm gitu ya? Yes, betul. Oke. Nah, ini gua ngelewatin kayak speed bump gitu ya. Yeah. Tapi kalau menurut lu, Nov, lu udah pernah nyoba nih mobil-mobil tubular pakai coil over, atau mungkin dibandingin mobil lu sendiri yang udah pakai coil spring dan lain-lain, hitungannya ini empuk nggak, Nov? Untuk mobil seperti ini? Empuk ya, masih dibilang empuk ya? Dulu gua pakai kan TAF gua kan dulu kan daun. Sama empuknya kayak gini. Kayak gitu, sama banget. Dan ini enak sih. Coba kita tarik ya. Tarikannya masih dapat ya? Tarikan dapat, enak banget buat ngegas. Masih seger ya dia? Seger banget. Gue mau nanya sama mobil lo. Ini jok belakang nggak mau didudukin apa gimana sih, Pak? Kenapa emang? Turun dulu, Bro. Oh, maksudnya? Abis gue kasih kinclong-kinclongan biar licin nih, biar ngeset-ngeset dikit. Oh, ini gue main agak-agak travel. Pakai di 2 apa 1 mungkin. Kontol. Nah, 1 ya. 1 lo lepas kopling aja udah main rem. Oh gitu. Nah, dulu tuh anak-anak Willis tuh mainnya kayak gini, Pak. Nyari-nyari yang kayak gini. Lucu-lucuan aja gitu. Oh, nah. gitu. Wow. Kok gue agak linu ya? Oh gitu. Iya. Oke deh. Cukup kali Riza. Segitu dulu kali untuk gua ngetes mobilnya. Thank you banget. Wih, gue udah bisa sekarang. Udah bisa. Udah dapet. Padahal mukanya panik tuh. Gue ngambil ngomong ngambil ngeliatin nih. Masuk ya. Aduh. Mungkin cukup sih Riz. Gue ngetes mobil lo. Thank you banget Riz. Oke, thank you juga. Udah mau ngobrol bareng sama gue. Thank you juga. Story tentang si Willis ini dan salam juga buat bokap lo ya, Meng ya. Oke, siap, nanti gue salamin. Oke, thank you Meng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Dah.
Ya udah, gue yang bawa ya. Oh iya ya. Gua tunggu di depan ya. Yuk. Gua ngangkut kaki dulu. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemuan depan ya. Yo yo yo.